Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asolan nasa syuba wa qabaila li'arafu bil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil umam amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum al-hadis. Alhamdulillah, izin Allah subhanahu wa ta'ala, tentu berkah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dipertemukan kembali di acara pengajian yang rutin, yang sudah biasa kita laksanakan. Perlu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah limpahan anugerah rahmat yang sangat luar biasa, karena tidak ada ibadah yang lebih sempurna, tidak ada ibadah yang lebih Allah cintai selain daripada sholat. Karena dengan ilmu agama bisa tinggi, dengan ilmu agama bisa kuat dan kokoh, dengan ilmu apapun bisa terwujud. Manusia dengan makhluk-makhluk yang lain, sekalipun dengan malaikat, mulia manusia. Kenapa? Karena oleh ilmu. Ini jadi manusia dengan malaikat masih mulia manusia. Alhamdulillah. Apa penyebabnya? Sehingga menjadi mulia manusia ketimbang malaikat. Itulah ilmu. Oleh karena itu kita dianugerahi oleh Allah, dibisakan, dimampukan, diberi rezeki. Rezeki apa ya? Rezeki bisa kita ikuti belajar. Ini sangat harus kita kepada insya Allah. Amin ya Allah ya Rabb. Di sini ada firman Allah yang sudah terjadi Al-Fakir di dalam Tamhid yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kita di sini semua kita adalah tetap dai.
Apa itu dai? Pengajak kepada jalan kebenaran. Jadi yang punya kewajiban untuk mengajak ke dalam kebenaran, berdakwah itu bukan kiai saja, bukan ustadz saja, bukan mualim saja, bukan santri saja, siapapun itu adalah dai. Artinya apa? Artinya kita harus saling menasehati, harus saling mengajak dalam kebenaran, harus saling mengingatkan. Jadi harus saling kita berbagi. Jadi jangan sampai kita, oh, saya mah bukan ustadz, saya mah bukan kiai, saya mah bukan santri. Ya udah, walaupun ada orang yang berbuat tidak benar, ada yang judi, sabodo, ada yang berzina, sebodoh, ada yang berselingkuh, sebodoh, tidak mau memberi nasihat, tidak mau mengajak ke dalam kebenaran. Hati-hati, hati-hati, karena nanti di hadapan Allah akan diminta pertanggungan jawab. Kalau kita melihat orang yang berselingkuh, kita masa bodoh. Orang kita melihat yang berzina, kita sebodoh. Melihat orang berbuat dosa, kita masa bodoh. Hati-hati, berat kita tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Jadi kita ini pada hakikatnya semua kita adalah dai. Apa itu dai? Pengajak ke dalam jalan yang benar. Mengarahkan, saling mengarahkan kita dengan Tuhan. Tapi di sini awas. Awas apa? Dalam hal cara mengajak. Allah berfirman, bil mau'izatil hasanah, bil hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan ilmu, dengan lemah lembut, dengan kebaikan. Jangan kita mengajak orang dengan kasar, mengajak orang dengan merendahkan. Itu justru tidak menjadi mau'izah, justru tidak menjadi nasihat, justru itu adalah menjadi fadhilah. Jadi artinya apa? Artinya jangan sampai kita melukai hati orang. Jangan sampai kita menyinggung perasaan orang. Jadi intinya kita kudu bisa idkhalus surur. Harus bisa menyenangkan hati orang, menggembirakan hati orang. Jadi kalau kita mengajak juga kepada orang, misalkan nih, orang belum pernah sholat, misalkan, ya bagaimana caranya kita misalkan main ke rumahnya, kita ngobrol-ngobrol tentang apa kesukaan dia dulu. Pas misalkan bunyi beduk duhur tuh, atau azan asar, udah asar ya, sholatlah, itu. Ya nanti habis sholat kita ngobrol lagi. Ya pokoknya bagaimana caranya ya supaya orang itu terketuk, tidak merasa. Karena ada begini. Ya tujuannya baik gitu, cuman ya lagi ngobrol. Pas azan asar berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asar, udah salat, cepat. Terus kata yang diajak, ini songong amat ini. Oh udah, kamu aja dulu. Kamu sholat nggak mau. Jangan begitu. Jadi wajadilhum billati ahsan. Ya ajaklah oleh kita dengan ajakan yang baik. Dengan mau'izah yang baik. Yang mau'izah itu maksudnya ya
kata-kata masukan dengan dia. Ini yang kadang-kadang masih langka, masih sulit untuk dikerjakan. Kebanyakan dia mengajak, berdakwah dengan keras. Justru dalam kitab Al-Irsyad ya, Ibnu Iyad di situ berkata, jadi ada nasihat, ada padihat. Jadi kalau nasihat itu mengajak orang, memberi pelajaran terhadap orang dengan tidak menyinggung perasaan, dengan menyentuh hatinya. Kalau padihat itu mengajak orang tapi dengan menyinggung perasaan, seperti tadi. Jadi orang yang diajak itu merasa direndahkan, merasa terhinakan, merasa dilemahkan. Ya pokoknya intinya tidak enak aja. Jadi itu padihat namanya. Mengajak dalam kebaikan, mengajak untuk berbuat baik, tapi itu dosa hukumnya. Bukan dosa mengajak kebaikannya, jadi dosanya cara mengajaknya itu. Itu masuknya bukan nasihat, itu masuknya adalah padihat. Jadi ini tentu ini adalah keluarnya pasalnya akhlak. Akhlak. Jadi ada orang yang mengajak itu dengan ikhlas lillahi ta'ala, tentu dengan lemah lembut. Ada orang yang mengajak dengan ego, merasa dia paling, merasa dia wah, yang mengajaknya pasti menunjukkan perasaan. Itu namanya jadinya padihat. Bukan pahala yang didapat, tapi dosa yang diperoleh. Na'udzubillahi ini. Ini perlu kita perhatikan. Perlu kita perhatikan. Banyak penceramah-penceramah. Oknum sih ya. Kalau fakir tidak membicarakan penceramah tidak baik, atau misalkan penceramah termasuk padihat, tidak. Jadi banyak oknum-oknum penceramah bukannya menjadi nasihat, justru kebanyakannya adalah masuk kepada padihat. Coba kalau kita sering kita lihat ya, kita dengar di YouTube ya, banyak ada orang penceramah tapi bicaranya ya bicara monyet, anjing. Ya maksudnya orang disebut anjing gitu kan, terus misalkan orang disebut monyet ya, terus wah nantang orang gitu kan, seperti itu. Jadi ini kita jalannya salah. Yang dituju kita baik tapi jalan salah. Pahala dapatkah pahala? Tidak. Karena salah jalan. Jadi kalau kita salah jalan, ya yang namanya salah ya tetap pasti yang ditujunya juga tidak akan ketemu. Seperti begini contohnya. Kita mau ke Jakarta. Tapi kita jalannya bukan jalan Jakarta, justru jalannya jalan Semarang misalkan. Ya, tujuan ke Jakarta tidak akan kita nyampe Jakarta. Sampainya Semarang. Kita mengajak orang yang di cita-cita kita, yang dituju kita adalah pahala. Tapi karena kita jalannya salah, ya bukan pahala yang didapat, justru adalah dosa. Makanya cara inilah yang sangat penting. Oleh karena itu, kita hidup di bumi Nusantara, Indonesia, tercinta. NKRI, harga mati. Kita punya
leluhur adalah para aulia. Kita punya leluhur adalah Wali Songo. Justru itulah contoh terbaik yang perlu kita ikuti cara berdakwah beliau. Kita sudah tahu semua. Bukan rahasia lagi. Di Nusantara ini adalah dulu ya. Keyakinannya itu adalah non-muslim. Kebanyakannya kan Hindu, Buddha, animisme, dan lain sebagainya. Tuh, sudah wiwita. Tapi kenapa di Nusantara menjadi mayoritas umat Islam? Ya, itulah. Leluhur kita sangat piawai. Leluhur kita sangat istimewa. Leluhur kita sangat hebat. Siapa itu? Adalah Wali Songo. Nih, beliau itu menyebarkan Islam dengan rahmat lil alamin, dengan sejuk, tidak dengan kekasaran, tidak dengan kegarangan, tidak dengan kekerasan, tidak menyesat-nyesatkan orang, tidak mengkapir-kapirkan orang, tidak menanjing-anjingkan orang, tidak memoyet-moyetkan orang, tidak. Dengan demam. Akhirnya begitu beraksi para aulia, kita lihat sekarang mayoritas di bumi Nusantara adalah alhamdulillah. Oleh karena itu, di bumi Nusantara tidak cocok kekerasan. Di bumi Nusantara tidak cocok keradikalan. Di bumi Nusantara tidak cocok keangkuhan. Oleh karena itu, kenapa sampai terjadi kisruhnya nasab? Sehingga ya Habib ya sudah ratusan tahun, sudah mengakar di Nusantara, sudah dihormati, dipuja-puja, dimuliakan, sangat luar biasa. Wah, ini aja, kalau ada Habib ya, jangankan Habib tua, anak kecil saja, anak kecil umur 4 tahun 5 tahun masuk pesantren, pada dicariumin itu tangannya, itu kan sudah luar biasa penghormatan, luar biasa penghormatan. Apalagi Habib-habib yang tua, jangan yang bisa ngaji, yang bodoh saja, pemabuk saja, penjinah saja. Kalau yang namanya Habib, wah, dihormati, dimuliakan, disegani. Wah, kenapa? Karena dia mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi bahkan di masyarakat itu sudah membudaya bahwa Habib itu berbuat apapun tetap dia masuk surga. Kenapa? Karena dia adalah keturunan. Jadi ini sudah berakar kepercayaan ini di masyarakat itu. Makanya kalau Habib misalkan Habib datang ke suatu tempat, wah, tempat itu, rumah itu sudah rumah berkah saja. Kenapa bisa begitu? Ya itulah, karena mereka mengaku dipercaya. Kenapa dipercaya? Ya karena leluhur di Nusantara dulu menghormati Habib. Kenapa dulu Habib dihormati oleh leluhur di Nusantara? Karena dulu Habib itu akhlaknya baik-baik, sopan-sopan, ramah-ramah. Oleh karena itu
Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Jadi keimanan, sebaik-baiknya imannya manusia itu, orang yang beriman itu adalah ahsanum khuluqa, apabila akhlaknya baik. Akhlaknya baik, berarti itu imannya baik. Akhlaknya bejat, ya otomatis berarti keimanannya pun amburadul. Nauzubillah ini. Oleh karena itu, klan Ba'lawi ini sampai terpuruk seperti sekarang. Sekarang ya bisa dikatakan sudah tidak ada yang percaya bahwa Habib itu turunan Nabi. Diakibatkan apa? Diakibatkan dengan akhlaknya yang rusak. Tentu oknum. Habib juga yang masih baik ada ya, tapi memang dilihat-lihat kebanyakan yang rusak akhlaknya. Yang akhlaknya masih baik ada. Yang akhlaknya rusak ya tentu lebih banyak itulah. Oleh karena itu akhirnya dengan akhlaknya yang begitu berserakan, akhirnya ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama pribumi banyak yang bangkit, banyak yang bereksperimen, ingin tahu, ingin mengetahui kebenaran, keabsahan. Benarkah Habib itu? Tapi kalau saja klan Ba'lawi ini akhlaknya baik terus, tidak mungkin ada peneliti. Ya mungkin sampai sekarang tetap dipercaya bahwa Habib itu adalah keturunan ini. Tapi karena akhlak, oknum-oknumnya bejat akhlak, ya itulah. Ya akhirnya ulama pribumi banyak yang bangkit, banyak yang meneliti, sehingga dikejar dimanapun adanya kitab-kitab nasab. Akhirnya terkumpul semua kitab nasab, dibaca, diteliti, ternyata Habib itu karena di Muhammad SAW. Ini terjadi karena kerusakan. Oleh karena itu ada pepatah yang innamal umamu ahlakum baqiyan wa inhum dahabat akhlakum. Jadi kokohnya suatu bangsa karena ada akhlak itu. Rusaknya suatu bangsa apabila akhlaknya sudah bina, sudah bina. Oleh karena itu kita kembali kepada klan Ba'lawi. Seandainya klan Ba'lawi ini akhlaknya dijaga seperti para leluhurnya dulu, tidak akan terjadi polemik seperti ini yang memporak-porandakan kerajaan yang sudah begitu megah, yang sudah begitu gemerlap, sehingga hancur lebur oleh karena rusaknya akhlak. Oleh karena itu kejadian seperti ini harus kita jadikan. Tentu bagi kita ini adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berkeyakinan yang tidak. Ada orang yang mengatakan begini, yang sudah terdoktrinnya oleh hati, yang sudah terlalu cinta buta kepada hati, sehingga mengatakan lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Lebih sesat. Masa salah mencintai itu bagus? Tetap jelek. Tetap kita mencintai ya kepada sesuatu yang layak kita cintai. Tidak boleh kita mencintai kepada orang yang tidak layak kita cintai. Contoh, kita misalkan mencintai istri orang, itu salah mencintai. Apakah salah mencintai seperti itu adalah baik? Tidak, bahaya. Jadi salah mencintai tetap itu adalah tidak baik. Jadi kita mencintai harus yang harus kita cintai. Tidak mencintai ya yang harus kita cintai. Karena itu tetap setelah kita ditemukan keterangan penjelasan bahwa Habib bukan dzurriyyah Nabi,
bahwa Habib itu adalah bukan keturunan Rasulullah, ya sudah. Karena Islam adalah berdasarkan dalil, bukan berdasarkan nafsu. Setelah ketemu keterangannya, kitabnya, dalilnya bahwa Habib bukan keturunan Nabi, ya udah. Walaupun kita dulu sebelum kita menemukan kitab, sebelum kita menemukan penjelasan, ya nggak apa-apa kita percaya, namanya kita belum tahu, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah kita tahu, ada kitabnya, ada keterangannya, ada kejelasannya, penelitiannya, tahu, ya kita nggak boleh lagi kita percaya. Tidak boleh kita husnuzon. Kan kalau dulu husnuzon, karena para habib itu adalah baik-baik, akhlaknya bagus-bagus, kita berhusnuzon, mereka itu keturunan Nabi, ya kita percaya. Tapi husnuzon ba'da zuhuril hujjah wa dalil haramun. Tapi setelah adanya dalil, setelah adanya kitab, kita tetap husnuzon, maka hukumnya haram. Tidak. Jadi artinya apa? Artinya dari mulai sekarang, dari mulai kita tahu bahwa Habib itu adalah bukan turunan Nabi, ya udah kita langsung kita proklamasi bahwa Habib adalah bukan keturunan. Kalau kita terus meyakini, mempercayai saja, ya kita ya rasain saja nanti. Akan malu kita di hadapan Allah, dan akan malu kita nanti di hadapan Nabi besar Nabi Muhammad. Ya, oleh karena itu di masa sekarang atau masa lampau pun sama saja ya. Keimanan memang itu adalah mahal. Kepintaran tidak menjamin kita untuk itu. Nah, iblis juga pintar, tapi justru banyak sekarang orang yang berpikir ulama katanya, banyak orang yang mengaku buya, banyak orang yang mengaku ustaz, tapi tetap dia membela, berkeyakinan walaupun sudah ada kitabnya bahwa Ba'alawi adalah turun Nabi, karena berdasarkan latar belakang duniawi, halal. Disinilah keimanan. Banyak orang yang menjual agama karena harta. Banyak orang yang menjual keyakinan karena kehidupan. Prerogatif Allah Subhanahu. Yang penting kita berbagi sesama kita untuk saling mengingatkan, untuk saling memberitahu. Nanti hidayah dari Allah Subhanahu. Oleh karena itu, Al-Fakir pun seperti itu. Al-Fakir bicara. Ya, semoga ada hidayah dari Allah Subhanahu. Karena pada dasarnya kita adalah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa 'alaikal bilal. Jadi bagi kita, kata Allah, adalah hanyalah menyampaikan. Bahwa Habib adalah bukan turunan Nabi, kita hanya menyampaikan. Tapi nanti hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hidayah? Percaya. Tidak ada hidayah? Tetap menentang. Terus memframing kepada kita. Ya, berbagai macam. Kan yang seperti kalau kita berbicara begini, wah ini adalah balance iman. padahal sebenarnya yang membahas tentang masalah nasab Ba'alawi adalah Kiai Iman hanya membaca kitab saja. Kiai Iman tidak membatalkan Lan Ba'al. Kiai Nur Ihya tidak membatalkan Ba'alawi turunan. Buya Yusuf tidak membatalkan. Gus Jazuli tidak membatalkan. Gus Abbas tidak membatalkan. Siapa yang membatalkan? Membatalkan adalah para ulama-ulama saleh. Para ahli nasab.
Karena beliau para ulama hanyalah membaca kitab saja. Oleh karena itu, kalau kita mongkong tege mempercayai bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi, itu keterlaluan. Apalagi Habib, banyak kitab-kitab mereka, ajaran-ajaran mereka yang tidak sesuai dengan ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah. Silakan baca kitabnya dalam kitab Syarhul Ainiyah, kitab Masyarurawi, kitab Burqatul Musyikoh. Baca, itu adalah kitab-kitab para Habib yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran kita Islam Ahlus. Ini sebenarnya tidak akan terbuka, ini tidak akan terkuak, ini tidak akan terteliti kalau seandainya dulu ya para oknum Habib tidak menghina ulama Nusantara, tidak mengklaim NKRI, tidak membuat kuburan-kuburan palsu, tidak membelokkan sejarah Indonesia, ya mungkin tidak akan ada yang meneliti. Tapi oleh karena oknum-oknum dari mereka, ya akhirnya terbuka dengan menganga. Ya akhirnya sekarang justru banyak orang yang berkeinginan, yang berkehendak, Habib adalah pulangkan saja ke Yaman. Habib jangan ada di Indonesia. Karena Habib ada di Indonesia adalah hanya meresahkan, madu domba, memecah belah. Sampai seperti itu. Dulu yang begitu dipuja, dulu yang begitu dipuji, dulu yang begitu benar-benar diistimewakan, tapi sekarang justru terendahkan, merendahkan. Siapa ini yang merendahkan? Justru adalah Habib sendiri. Karena kebanyakan para Habib, oknum Habib, berkelakuan, berekspresi yang tidak sesuai dengan ajaran. Ini bukan rahasia lah. Banyak. Di dalam hal rumah tangga, kalau Habib nikahi pribumi, kadang-kadang cuma nikah saja. Tentang napakah, tentang ini itu tidak begitu dasar. Kadang-kadang begitu nikah tinggal. Hal biasa. Bukan rahasia lagi. Seperti itu di perkampungan. Terus minta-minta dawir-dawir, ya minta kambing lah, minta uang lah, berbagai macam ke pribumi itu. Hal biasa. Terus kesopanan kepada pribumi tidak ada. Persislah seperti penjajah. Seperti itu. Jadi mengaku keturunan Nabi, akhlak, kelakuan, ekspresi tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Ya, akhirnya itulah seperti itu. Apa? Ya diteliti itu. Jadi pribumi, terutama para ulama, benar-benar ingin tahu, benarkah ini keturunan Nabi atau tidak. Dengan penelitian ya akhirnya benar-benar terbongkar tuntas sampai kitab-kitabnya, ya sampai kitab-kitabnya, kitab Syarhul Ainiyah, kitab Burqatul Musyikoh, kitab Masyarurawi. Akhirnya dibaca kitab-kitab para Habib itu oleh ulama Nusantara, ternyata tidak sesuai dengan ajaran agama. Sebenarnya masalah ini masalah terlalu jauh sebenarnya. Dulu ya apapun yang dikatakan Habib ya udah percaya, diyakini. Itu NU, ya, tentu NU. NU merangkul, NU mempercayai, NU meyakini, NU menghormati, NU memuliakan terhadap Habib dan berhusnuzon bahwa Habib adalah keturunan. Tapi kalau misalkan Muhammadiyah,
Persis, Al-Irsyad, memang dari dahulu kala mereka tidak percaya. Cuman ironisnya NU yang mengangkat Habib, NU yang menghargai Habib, NU yang memuliakan Habib, justru NU diserang. Ya seharusnya NU itu dirangkul, justru NU diserang para Habib. Ya sehingga di dalam ceramah-ceramahnya itu ya banyak kata-kata menyinggung, menyakiti. Karena ya tentu NU itu, naudzubillah ini. Karena kita kembali, ruksak akhlak. Itulah ruksaknya. Oleh karena itu apabila kita ingin hidup mulia, ingin hidup terhormat, kita disegani, dihormati, dimuliakan, kita ya harus berakhlakul karimah. Apa itu akhlakul karimah? Itu adalah peripolah tingkah laku kita yang mau menghargai, mau menghormati, mau memuliakan orang lain. Itulah inti daripada akhlak. Ini Habib sampai hancur lebur. Yang dulu dieluk-elukan, sekarang direndahkan, terendahkan, jatuh ke tempat yang terendah. Ya, karena dah akhlak. Dampak daripada ruksaknya akhlak. Nauzubillah ini. Bahkan dulu Habib Rizik adalah Imamul A'dham. Bahkan sudah terkenal IBHRS, imam besar. Islam. Tapi sekarang naudzubillah. Orang sudah tidak segan-segan, orang sudah tidak ragu lagi menyebut bahwa Pak Rizik adalah macan ompong. Dulu sampai begitu tinggi harga derajat, martabat, hormat, kedudukan, begitu terhormat. Tapi sekarang orang sudah tidak segan-segan untuk mengatakan bahwa Pak Rizik adalah maung ompong. Naudzubillah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ada tuh. Ada podcast Guru Gembul dengan Heri Prasya. Itu. Judulnya itu. Intinya Habib Rizik adalah maung ompong. Jadi sudah dianggap maung ompong, sudah dianggap macan ompong. Yang dulu dapat gelar imam besar. Kenapa bisa begitu? Kita kembali. Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Di sebaik-baiknya imannya manusia itu adalah baiknya akhlak. Apabila akhlak rusak, maka binasalah suatu bangsa itu, klan itu. Akhlak. Kita kembali dulu ya, sebelum ini polemik nasab berantakan seperti sekarang. Maksudnya berantakan, maksudnya bangunan kerajaan klan Pahlawi ini udah berantakan. Dulu masih berdiri tegak. Kan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dari Kresek Bandung.
Kan beliau kan meneliti tidak sekaligus, tidak sekaligus seperti sekarang terang-terangan. Dulu ya melalui syair-syair bahasa Arab gitu kan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya supaya tidak dimengerti oleh orang banyak. Supaya dimengerti khusus oleh para kelan Ba'alawi saja. Tapi justru tidak diindahkan. Akhirnya karena tidak diindahkan, tidak mendapat tanggapan, akhirnya langsung berbahasa yang dimengerti umum. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Justru bagaimana? Justru Habib Rizik itu menanggapinya, responnya kurang baik. Kurang baik apa? Wah, ada yang meneliti nasab. Emang dia belajar dari mana? Belajar dari kandang kebo. Tuh kok itu? Bukankah itu akhlak yang kurang baik? Coba waktu itu, setelah adanya Ki Imad itu mengeluarkan tesis, coba didatangi baik-baiklah. Maksudnya dimuliakanlah. Dimuliakan, kita saling memuliakan kan. Islam itu justru mengajarkan kita saling memuliakan. Jadi jangan diremehkan, jangan dihina seperti itu. Cobalah dirangkul, ngobrol baik-baik. Ajaran Islam lah untuk kita menghormati, memuliakan. Ya, al-fakir rasa tidak akan menjadi seperti itu. Kalau sekarang ya udah bagaimana, tapi ya ironisnya sampai sekarang pun para kalangan Ba'alawi itu tetap masih mengaku keturunan Nabi, ini yang menjadi permasalahan. Padahal kalau memang misalkan dari klan Ba'alawi ini udah mengakui saja, kalau memang di dalam kitab sejarah, di dalam kitab nasab, di dalam ahli filologi, ahli genetik bahwa klan saya adalah bukan keturunan Nabi, ya saya terima. Ya mungkin inilah kesalahan leluhur saya. Udah selesai sebenarnya. Kenapa sulit banget untuk mengatakan seperti itu? Kenapa begitu berat untuk menerima kebenaran itu? Makanya selama para Habib tidak mengakui kebenaran ini, ya selama itulah pembahasan nasab tetap bergulir. Ya Allah. Sebenarnya tidak terlalu berat, tidak terlalu sulit kita untuk mengakui itu. Karena ini adalah sudah begitu terang benderang. Kitab nasab tidak nyambung. Ahli filologi pun sama. Ahli sejarah pun seperti itu. Genetik pun tidak nyambung. Terus mau berdasarkan apa kita mempercayai bahwa klan Ba'alawi itu turun Nabi? Mau dari apa alasannya? Referensinya kemana? Sama, ngakui saja. Ya udah. Mau dibilang apa? Ilmu yang nyata adalah ilmu biasa. Ternyata saya memang tidak nyambung, jangankan keturunan Nabi, keturunan Arab pun bukan. Ya udah, saya terima. Mungkin ini adalah kesalahan leluhur. Udah, karena pada kenyataannya kita bersaudara. Peneliti nasab pun tidak ada kebencian. Apalagi untuk memecah belah, tidak ada. Hanya ingin tahu saja, benarkah keturunan Nabi? Kalau memang benar keturunan Nabi, ya terima kasih. Kalau memang tidak nyambung, bukan keturunan Nabi, ya kita pun terima kasih, jadi tahu. Jadi sebenarnya keturunan Nabi ataupun bukan, no problem, tidak ada permasalahan. Seandainya keturunan Nabi, ya tetap kita saling mengingat. Kita saling memuliakan. Seandainya bukan keturunan Nabi pun, ya kita saling mengingatkan. Tetap kita saling memuliakan. Tidak ada perbedaan. Cuman itu saja, kalau memang nyambung kepada
Nabi, ya berarti ya kita tahu benar Habib itu keturunan Nabi. Kalau memang sekarang tidak nyambung, kita tahu adalah bukan keturunan. Tapi tetap keturunan Nabi ataupun bukan, ya tetap kita bersaudara, tetap kita saling memuliakan, saling menghormati, tetap kita saling bersahabat. Cuman itu tidak ada kebencian, tidak ada memecah belah, tidak ada. Ini mereka justru framingnya kita membahas nasab, pemecah belah umat. Kita membahas nasab, tidak cinta kepada kedurian Nabi. Na'udzubillah ini. Ini sangat disayangkan. Seandainya Habib ini mengaku bahwa mereka itu adalah benar-benar bukan keturunan Nabi, mengakui karena ada berdasarkan kitab, maka itu adalah suatu kemuliaan bagi Islam. Karena sudah nyata. Di negaranya sendiri, di Yaman, Habib ini memang tidak dipercaya keturunan Nabi. Tidak. Bahkan mereka mengagung-agungkan Faqih Muqaddam. Di Yaman juga pada tidak tahu siapa Faqih Muqaddam. Habib justru katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan Faqih Muqaddam itu adalah lebih hebat Faqih Muqaddam. Tapi nyatanya di Yaman tidak ada yang tahu siapa itu Faqih Muqaddam. Ya talung-talung Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Yaman pada tahu. Jangankan ulama, jangankan ustaz, jangankan mualim, jangankan santri, hatta para tijar, para pedagang pun tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah Rukunillah. Oleh karena itu, sekali lagi, ayo saudara-saudaraku, bangsa pribumi. Sekali lagi, kita tetap bersahabat, kita tetap saling mengingatkan, tapi sekali lagi, jangan punya keyakinan, jangan punya kepercayaan bahwa Habib itu adalah keturunan mereka saudara kita, tapi mereka bukan keturunan Nabi Muhammad. Sekian demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa bil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.